Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Amelia Putri dari kelas 2A jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin menjelaskan tentang psikologi pendidikan dalam masa pandemi COVID-19 selama pembelajaran daring. Selamat menonton. Psikologi pendidikan dalam pembelajaran daring. Pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis Internet dan Learning Management System atau LMS. Pembelajaran daring ini adalah solusi alternatif di tengah pandemi COVID-19 agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung, guru dapat memberikan materi pelajarannya, dan peserta didik bisa belajar di rumah. Tentunya sarana dan prasarana diperlukan untuk menunjang pembelajaran daring yang sangat bergantung pada ketersediaan teknologi informasi. Pada tataran pelaksanaannya, pembelajaran daring memerlukan dukungan perangkat-perangkat mobile seperti smartphone atau telepon Android, laptop, komputer, tablet, dan iPhone yang dapat dipergunakan untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Problematika guru dalam pembelajaran daring. Yang pertama, konten materi belum tentu dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, kemampuan penguasaan IT guru terbatas. Yang ketiga, keterbatasan guru dalam mengontrol muridnya. Konten materi belum tentu dipahami oleh peserta didik. Hal ini dikarenakan untuk materi tersebut dalam bentuk e-book atau PowerPoint yang disajikan dengan merangkum intisari atau resume dari materi tersebut. Kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran tidak komprehensif karena para siswa menafsirkan materi tersebut dari sudut pandang mereka sendiri. Di samping itu, setiap siswa memiliki tingkat pemahaman yang berbeda terhadap materi yang sama. Hal ini terbukti dari perbedaan yang signifikan terhadap materi yang telah diposting oleh guru. Banyak siswa yang menanyakan kembali mengenai materi yang telah diposting melalui chatting di WhatsApp atau menelepon langsung kepada gurunya. Kemampuan penguasaan IT guru yang terbatas. Tidak semua guru mampu mengoperasikan laptop, gadget, platform digital, dan koneksi jaringan internet dalam pembelajaran tatap muka, apalagi pembelajaran daring. Kendala ini mempengaruhi kinerja guru dalam mengajar dan memberikan materi kepada para siswa. Memang ada sebagian guru yang mampu mengoperasikan komputer, platform, aplikasi daring, dan lain-lain, tetapi dalam pengoperasian materi terbatas. Mereka tidak mampu mengakses lebih jauh yang berkaitan dengan jaringan internet, menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, membuat media atau video pembelajaran sendiri, dan sebagainya. Selanjutnya ada problematika murid dalam pembelajaran daring. Yang pertama, membuat siswa malas dan bosan. Kedua, masalah jaringan internet yang tidak stabil. Dan yang ketiga, kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru. Membuat siswa malas dan bosan. Para siswa mengikuti pembelajaran daring selama 5 hari dari Senin hingga Jumat dimulai pukul 8 sampai jam 12 waktu setempat dengan jeda istirahat 30 menit. Setiap harinya rata-rata siswa mendapatkan 3 sampai 4 mata pelajaran masing-masing selama 60 menit. Biasanya setiap mata pelajaran memberikan tugas mandiri dan tugas kelompok kepada siswa. Siswa juga dibekali buku ajar dari sekolah sebagai bahan dan referensi dalam belajar. Situasi pembelajaran daring membuat para siswa kurang memahami materi, sehingga menimbulkan rasa malas dan bosan. Masalah jaringan internet yang tidak stabil. Para peserta didik ini kembali ke daerah asal mereka karena orang tua mereka kehilangan pekerjaan di tempat tinggal semula karena pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini membuat mereka tidak dapat menerima materi pembelajaran, bahkan tugas yang disampaikan oleh guru secara maksimal. Tidak sampai di sana, peserta didik dari keluarga yang kurang mampu juga terkendala dalam hal pengadaan pulsa atau paket internet atau kuota untuk mengikuti pembelajaran daring.
kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru. Ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya kemampuan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran daring yang tidak komprehensif dan tergantung dari kondisi fisik serta psikis saat pembelajaran daring berlangsung. Ketika peserta didik dalam keadaan kurang fit, tentu mempengaruhi konsentrasi dan akhirnya tidak bisa memahami materi yang diberikan. Dan ketika peserta didik dalam keadaan gelisah, cemas, kesal, dan emosi lainnya, sudah tentu membuatnya sulit menerima materi pembelajaran. Lalu di sini ada dampak positif pembelajaran daring. Yang pertama, anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Yang kedua, metode pembelajaran yang variatif. Yang ketiga, anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, anak dapat mengeksplorasi teknologi. Dan yang kelima, minimnya gangguan belajar yang disebabkan oleh teman. Lalu ada dampak negatif dari pembelajaran daring. Yang pertama, penurunan capaian belajar. Yang kedua, ancaman putus sekolah. Yang ketiga, anak kurang bersosialisasi. Yang keempat, kehilangan pembelajaran. Dan yang kelima, berpotensi menjadi korban kekerasan pada rumah tangga. Dampak psikologi siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Guru dalam pembelajaran online selalu memberikan tugas banyak, bahkan bukan hanya satu guru saja, tetapi semua guru mata pelajaran yang mengakibatkan tugas menumpuk dalam waktu sehari dan anak akhirnya menjadi kelelahan dan lama-lama bosan. Hal itu menyebabkan siswa tidak mau mengerjakan tugas dan pengerjaannya diselesaikan oleh orang tuanya, kakaknya, atau orang lain. Tentu akan menimbulkan dampak ke depannya. Dampaknya si anak akan mengalami ketergantungan pada bantuan orang lain, kurang mandiri dalam menyelesaikan tugas, dan cenderung menjadi anak yang kurang percaya diri. Tips belajar daring yang efektif. Yang pertama, memotivasi diri agar menjadi lebih semangat. Yang kedua, buat daftar tugas yang harus dikerjakan. Yang ketiga, kerjakan tugas dengan Pomodoro teknik. Dan yang keempat, checklist tugas yang sudah dikerjakan. Dengan begitu, maka pembelajaran daring yang efektif akan terlaksana. Solusi pemecahan pembelajaran daring untuk guru. Yang pertama, guru menyiapkan materi pembelajaran semenarik mungkin. Bagi guru, dalam mengatasi kendala pembelajaran daring yaitu dengan menyiapkan materi pembelajaran semenarik mungkin dalam bentuk PowerPoint lengkap dengan ilustrasi gambar dan video yang terkait dengan materi tersebut, sehingga membuat peserta didik menjadi lebih fokus dan tertarik untuk belajar. Di samping itu, guru dapat membuat video pembelajaran yang menarik, sehingga materi tersebut dirasakan lebih hidup oleh peserta didik. Dalam penguasaan IT, guru dapat menggunakan aplikasi yang sederhana, misalnya WhatsApp untuk mengirim materi pembelajaran baik disajikan dalam bentuk PowerPoint, audio, atau video. Yang kedua, guru dapat memperkaya materi dan kemampuan mengajarnya dari YouTube. Guru dapat memperkaya materi dan kemampuan mengajarnya dari YouTube yang menyajikan aplikasi pembelajaran dan langkah-langkah penggunaannya, serta bagaimana memproduksi video pembelajaran, sehingga dapat menyampaikan materi tidak monoton dan siswa pun lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Lalu yang terakhir ada solusi pemecahan pembelajaran daring untuk murid. Yang pertama, membuat suasana belajar di rumah senyaman mungkin. Bagi peserta didik, rasa malas dan bosan dapat diatasi dengan membuat suasana belajar di rumah senyaman mungkin sesuai kebutuhan. Misalnya mengikuti pembelajaran daring dalam posisi duduk dan tidak berbaring. Selalu sedia tumbler air minum, sedikit snack favorit yang ada di sekitar meja belajar, penerangan ruangan belajar yang cukup, suasana nyaman atau tidak berisik, suhu ruangan sejuk, dan memastikan fisik dalam keadaan sehat.
Lalu yang kedua, melakukan komunikasi via telepon kepada anak-anak yang sedang melakukan pembelajaran daring. Solusi permasalahan dari faktor orang tua yaitu dengan melakukan komunikasi via telepon kepada anak-anak yang sedang daring di rumah untuk memastikan bahwa anak telah mengikuti pembelajaran daring. Orang tua atau wali peserta didik diharapkan meluangkan waktu untuk memperhatikan anak-anaknya. Orang tua atau wali dapat menghubungi wali kelas untuk mendapatkan informasi terkait prestasi belajar serta keterlibatan anak-anaknya dalam bentuk kehadiran selama pembelajaran daring berlangsung. Dan yang terakhir, membeli paket internet belajar dan dipergunakan seperlunya saja. Solusi untuk permasalahan bertambahnya pengeluaran dalam penyedia pulsa atau kuota dapat diatasi dengan membeli paket internet, belajar, dan dipergunakan seperlunya. Di samping itu, orang tua dapat mengizinkan anaknya untuk belajar di tempat-tempat umum yang ada fasilitas Wi-Fi, seperti balai pertemuan, minimarket, gedung serbaguna, dan lain sebagainya, dan tentunya mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.